Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya, penuh sukacita. Saya rasa hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan ajaib, pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali firman Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Dikatakan begini saudara, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah saudara-saudara, dengan satu konsep berpikir bahwa saudara dan saya hidup adalah untuk Tuhan, mati adalah untuk Tuhan, itu membuat mata saudara dan saya mengarahkan pandangan kita kepada segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kepentingan menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang lain, tidak lagi kepentingan-kepentingan pribadi. Saudara-saudara, apa yang Tuhan ajarkan ini melalui firman-Nya akan membuat setiap saudara dan saya terus berjalan makin hari makin kuat. Alkitab katakan setiap orang yang berjalan makin hari makin kuat, dia berjalan ke arah menuju ke Bukit Sion. Jadi saudara-saudara, pada saat saudara memikirkan, mengarahkan pandangan saudara pada kepentingan Tuhan, maka sesuatu yang adikodrati akan menyertai kita. Kuasa itu ada di dalam saudara dan saya. Nah saudara-saudara, hidup untuk Tuhan, mati adalah untuk Tuhan. Nah pada saat kita mengarahkan pandangan kita hanya untuk kepentingan Tuhan, maka saudara dan saya itu menjadi satu prioritas utama dalam hidup kita. Saudara bekerja dimanapun kita berada, saudara melayani apapun yang kita lakukan, saudara menggunakan semua prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Seringkali banyak rumah tangga, bisnis, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan manusia-manusia. Mengapa mengalami banyak hal yang berantakan? Karena mereka tidak berpikir untuk kepentingan Tuhan. Semakin kita berpikir untuk kepentingan diri sendiri, maka potensi untuk menjadi hidup yang berantakan, hancur, berkeping-keping akan semakin besar. Dari mana datangnya perselisihan? Dari mana datangnya pertengkaran, percideraan? Semua itu dimulai dari karena kita tidak memikirkan hidup untuk Tuhan, tetapi hidup untuk diri sendiri. Saudara-saudara, apa yang Tuhan ajarkan ini begitu menyelamatkan hidup setiap kita. Coba saudara bayangkan saat ini, manakala saudara dan saya hidup dan memikirkan untuk kepentingan Tuhan, saudara akan bertanya, lantas mengapa kita bertengkar? Lantas mengapa kita khawatir? Lantas mengapa kita takut? Bukankah semua ini adalah panggilan kita untuk memberikan kontribusi untuk kepentingan tubuh Kristus secara keseluruhan? Entahkah kontribusi saudara dan saya adalah kontribusi yang besar, masif, atau kontribusi yang mungkin hanya kecil, tapi masing-masing dari saudara dan saya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka saya percaya saudara tidak akan pernah merasakan stres, tertekan. Mengapa hanya seperti ini? Mengapa apa yang aku lakukan hanya tidak sesuatu yang signifikan? Mengapa apa yang aku lakukan hanyalah hal-hal yang kecil? Tidak seperti orang-orang lain. Saudara akan berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena saudara berpikir, apapun yang aku lakukan bukanlah untuk diriku sendiri. Yang aku lakukan hanyalah untuk kepentingan tubuh Kristus secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara, pada saat saudara berpikir bahwa kepentingan Kristus yang menjadi utama, kepentingan untuk menghadirkan kerajaannya di bumi, seperti di surga, adalah hal yang menjadi prioritas kita, maka saya percaya, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang ada adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena saudara tahu bahwa tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Saudara hanya berpikir untuk memberi dan memberi. Dan Alkitab memberikan jaminan buat setiap saudara dan saya yang memberi dan memberi, maka Tuhan akan melipat kali gandakan apa yang saudara taburkan. Beri, maka kamu akan diberi. Itu merupakan satu prinsip. Tetapi saudara, ketika manakala saudara tidak memikirkan untuk kepentingan tubuh Kristus, tapi saudara berpikir untuk kepentingan diri sendiri, maka saudara pasti akan ingin meminta dan meminta. Semakin kita meminta, saudara akan semakin merasa kurang. Saudara akan semakin merasa ingin diberi lebih lagi oleh orang lain. Yang menjadi persoalan, orang lain bisa jadi tidak memberi yang saudara ekspektasikan. Pada saat orang lain tidak memberi yang seperti yang kita ekspektasikan, maka dari situlah muncul perkataan-perkataan yang pedas. Dari situlah muncul praduga-praduga, asumsi-asumsi, dan situlah
saat itu kita mulai kehilangan damai sejahtera. Kita mulai merasa bahwa kita kurang dicintai. Kita mulai merasa bahwa kita kurang berharga. Kita mulai merasa curiga dengan orang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Mulai muncul pertengkaran, mulai muncul perselisihan. Dan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan saudara dan saya di bawah matahari ini. Saudara-saudara, saya mengajak setiap saudara semuanya, mari kita berpikir mengikuti ketetapan-ketetapan firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita. Manakala saudara dan saya hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka betul-betul pelita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita. Maka betul-betul pelita itu akan menyelamatkan hidup kita. Saudara tidak akan salah berbelok. Saudara tidak akan salah dalam mengambil keputusan di tengah-tengah persimpangan demi persimpangan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Tuhan berkati setiap kita saudara. Semoga hari ini saudara semakin berjalan, mengalami pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Keajaiban, kasih setianya, kasih karunia-Nya terus menguasai setiap kita. Bertumbuh dari satu pemahaman firman Tuhan kepada pemahaman firman Tuhan yang lain. Saudara menjadi orang yang berdoa dengan powerful, dengan kuasa, karena didasari oleh legal standing yang kuat di dalam firman-Nya. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin.